Halo semuanya, apa kabarnya nih? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat ya, dilancarkan pekerjaan maupun usahanya, amin. Ya, pada video kali ini saya mau mengajak teman-teman lagi-lagi menyaksikan Mas Seno Bagaskoro, kader muda PDIP yang sepertinya lagi musimnya dia nih ya untuk naik daun karena benar-benar cerdas, lugas, dan komunikatif ketika menjelaskan satu persoalan atau satu isu gitu. Jadi saya pikir ini adalah musimnya Mas Seno ini untuk naik daun gitu ya. Padahal masih muda loh, masih 22 atau 23 tahun gitu ya. Nah, pada video kali ini kita akan melihat bagaimana dia di TV One ya menantang Gibran untuk kampanye substantif, menantang Prabowo, menantang Gibran untuk kampanye substantif, bukan kampanye gemoy-gemoyan. Tapi ayo coba datang ke kampus, jabarkan apa programnya, kalaupun melanjutkan program Pak Jokowi, akan diisi apa program-program Pak Jokowi ini. Iya loh, jangan salah, mentang-mentang dianggap meneruskan program Pak Jokowi, apakah boleh cuman lipat tangan terus tidur misalnya gitu ya. Nanti program Pak Jokowi itu berjalan dengan sendirinya kan enggak. Butuh diisi, butuh dikerjakan ulang kan atau dilanjutkan lagi. Karena tidak semua kendala di era Pak Jokowi selesai. Pasti ada kendala-kendala yang tidak sempat Pak Jokowi selesaikan agar programnya itu bisa diresmikan toh. Bandingkan dengan Ganjar yang sudah bilang percepatan, sat-set, gaspol. Artinya, apa yang sudah dikerjakan Pak Jokowi diisi dengan energi baru, yaitu energi dia sebagai presiden baru, itu akan menjadi sat-set, menjadi gaspol, artinya adanya percepatan. Ini yang selalu diulang-ulang oleh Pak Ganjar, percepatan dan percepatan. Artinya Pak Ganjar mau birokrasi-birokrasi yang hari ini masih menghambat program Pak Jokowi itu dipercepat. Nah, ini baru orang yang memang niatnya melanjutkan gitu. Jadi, walaupun melanjutkan, bukan berarti tak perlu kampanye, karena kita pengen tahu bagaimana cara dia melanjutkan, gitu ya teman-teman. Jadi, tidak hanya lipat tangan, nanti program Pak Jokowi itu secara autopilot berjalan dengan sendirinya. Enggak, tetap butuh yang namanya manpower-nya ya, tetap butuh orang yang berkuasanya, niat politiknya untuk melanjutkan toh. Jadi kita butuh tahu isi kepalanya dan isi hatinya. Jadi wajar tantangan ini diutarakan oleh Mas Seno Bagaskoro. Nah, bagaimana argumentasinya? Yuk kita simak bareng-bareng. Ya tentu saja kritik itu kan bukan berarti kita benci membabi buta. Kita itu percaya bahwa ada perbedaan dalam hal pada saat kita bicara tentang kontestasi pemilu dengan pada bertugas sebagai pengabdi negara melalui jalur kabinet. Hari ini Pak Jokowi masih merasa memerlukan kehadiran menteri-menteri itu, makanya belum ada reshuffle, dan kami rasa peran presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan serta peran presiden sebagai seorang politisi as himself ini berada di dua ruangan yang berbeda. Kalau sewaktu-waktu Pak Presiden tidak membutuhkan menteri-menteri ini, ya silahkan. Tapi hari ini apakah pada saat kami berada di satu tugas yang sama membangun negeri misalnya, kemudian kita tidak boleh mengkritik? Ya harusnya sah-sah saja dong. Maka saya sepakat sekali dengan yang disampaikan Pak Ujang tadi tentang kampanye yang substantif. Pak Ganjar dan Pak Mahfud, sama dengan misalnya calon Pak Anies dan Gus Imin, berkali-kali sudah berada di ruang-ruang kampus, berkali-kali berada di ruang media. Mana nih Pak Prabowo dan Mas Gibran? Kenapa kok yang dikeluarin jubir-jubirnya terus? Kenapa kok belum pernah berani berbicara secara langsung dengan mahasiswa dan teman-teman misalnya untuk menguji gagasannya? Kami menunggu itu, sehingga nggak terus-menerus kemudian teman-teman playing victim, seakan-akan kita menyerang terus, seakan-akan kita ini politik tidak santai, ini bukan itulah politik Gen Z, politik anak muda. Politik anak muda itu menguji gagasan, sehingga kami menunggu ada tampilan itu. Kalau Pak Ganjar, Pak Mahfud sangat siap dan sudah terbukti berkali-kali melakukan itu. Wis, gamblang banget Mas Seno Bagaskoro ini. Nggak salah pilih PDIP, nggak salah pilih Mas Ganjar untuk mewakilkan pikiran-pikirannya kepada Mas Seno Bagaskoro ini. Apa ya, gamblang banget gitu penjelasannya dan berani ya menurut saya gitu, sangat-sangat berani gitu ya. Dan saya pikir ini akan menjadi pemimpin masa depan kelak ya Mas Seno ini gitu ya. Ya betul ya, saya juga sepakat dengan Mas Seno Bagaskoro. Sejauh ini sih yang saya tahu ya, yang aktif di mimbar-mimbar di podium kampus itu adalah Pak Anies ya, Pak Ganjar. Jadi kita bisa menguji pemahaman dia tentang berbagai pertanyaan gitu. Jadi dari nyambungnya jawaban, dari penalaran jawaban Pak Anies atau Pak Ganjar, itu kita bisa menilai sosok pemimpin kita, teman-teman. Apakah dia tipe pemimpin yang bisa melihat pemecahan masalah dalam satu isu. Tidak melulu pertanyaan itu
tentang data, tidak. Tapi ketika kita kasih satu pertanyaan, jawaban itu penalarannya itu tepat nggak ya? Penalarannya itu memecahkan masalah nggak ya? Tajam nggak ya? Nah, sebenarnya kan kita mau nilai dari situ. Jangan hanya karena merasa penerus Pak Jokowi, lalu nanti kepemimpinannya tidak diisi oleh apapun. Jadi tinggal copy paste, lalu jalankan apa yang sudah dilakukan Pak Jokowi. Nggak bisa gitu kan, harus berkelanjutan karena proyek Pak Jokowi tentu akan ada yang selesai di 2023, 2024. Butuh program lagi untuk mengisi program dari 2024 sampai seterusnya ke depannya. Tentu program yang berkelanjutan, walaupun dia programnya baru, bukan berarti tidak berkelanjutan. Misalnya hilirisasi, setahu saya itu PR besar Pak Jokowi. Pak Jokowi juga sempat mengeluhkan tidak gampang mengintegrasikan nikel, timah, semua bahan-bahan baku yang di stop ini agar terintegrasi menjadi baterai listrik itu nggak mudah. Nah, PR Pak Jokowi itu mengintegrasikan bagaimana cara capres-capres ini. Terlebih lagi Pak Prabowo yang dianggap paling kental gitu ya image-nya sebagai penerus Pak Jokowi. Nah, tapi bagaimana PR dia mengintegrasikan bahan-bahan baku yang sudah di stop oleh Pak Jokowi ini. Nah, sejauh ini yang saya dengar dari Pak Prabowo itu adalah makan siang gratis, dan saya nggak merasa itu spiritnya Pak Jokowi ya teman-teman ya. Jadi salut buat Mas Seno yang sangat kritis. Ngomong-ngomong soal gemoy, ini kan lagi banget bahas tentang gemoy ya. Dan katanya anak muda tuh suka karena gemoy. Kamu juga gemoy? Yang gue pengen tanyakan, lu kan nyalek kan 5 tahun yang lalu kan? Lu kan gemoy, kenapa gak pada pilih lu? Soalnya waktu itu belum ngetren kali Ngetren gemoy. ya? Gitu. Waktu itu kan kalau ngetren gemoy menang gue pasti gitu. Menangis. Emang. Soalnya kan yang dilihat bukan dari gemoynya dong, Dari apa? tapi dari isinya lah. Oh, Ya berarti nggak? yang gemoy sekarang nggak ada isinya, maksud lo? Bisa? Oh, Kalau gue sih nggak setuju ya, kayak kampanye dangkal gitu cuma karena populis, karena lagi tren gemoy, milih gemoy itu kayaknya kesian banget anak Iya. muda ya. Kayaknya anak mudanya juga dangkal sekali. Masa sekali. gitu sih? Cuma Masa gara-gara shallow gemoy doang. banget? politik receh. Iya, gemoy kalau misalnya nggak ada isinya, program-program untuk bangsa ke depannya nggak ada, terus apa makan tuh gemoy? Ya, saya sepakat ya teman-teman, harusnya yang lebih ditonjolkan sih isi dari program. Kembali lagi seperti yang saya bilang, tidak peduli Anda membawa isu perubahan atau isu keberlanjutan, dua-duanya tetap bobotnya tidak mengurangi bahwa Anda tetap harus mengeluarkan atau menelurkan namanya gagasan. Entah gagasan meneruskan, entah gagasan perubahan, dua-duanya tetap butuh didetailkan dari mulut para capres ini menurut saya. Seperti yang saya bilang tadi, saya ulangin lagi. Hanya karena Anda melanjutkan bukan berarti Anda lipat tangan, tutup mata, tutup mulut, dan tidak perlu mendiskusikan atau membicarakan apapun perihal keberlanjutan itu. Karena tidak mungkin semuanya selesai di era Pak Jokowi. Problem-problem teknis itu. Ya, itu aja teman-teman video kali ini. Terima kasih yang sudah menyimak sampai selesai. Semoga videonya bisa dinikmati. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.